Hey Otaku Streamliners. Kocil di sini, siap membawa kalian terbang melalui dunia fantasi dan pertarungan dengan review episode 7 dari Solo Leveling. Di episode kali ini, kita melihat Jinwoo yang semakin kuat dan konflik yang semakin intens. Grab your snacks, karena kita akan menyelami bagaimana Jinwoo menghadapi racun, penjaga neraka, dan tentunya, intrik yang mengelilinginya. Mari kita mulai! Episode ini dimulai dengan Woo Jinchul yang menerima laporan mengenai insiden di Dungeon Rang C. Insiden ini bukan sembarang kejadian, melibatkan Jinwoo dan Jinho yang telah menarik perhatian Jinchul, terutama karena Jinwoo merupakan survivor dari insiden penjara bawah tanah ganda. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang potensi dan misteri yang belum terungkap dari Jinwoo. Saat Jinwoo dan Jinah berbincang, Jinwoo tiba-tiba mendapat notifikasi tentang zat berbahaya dalam bir yang diminumnya. Ini adalah momen penting yang mengungkapkan bahwa Jinwoo telah berkembang jauh lebih dari yang kita sadari. Berkat misi rahasia, Courage of the Weak, yang dia selesaikan sebelumnya, dia kini memiliki tubuh yang tak hanya sehat tetapi juga kebal terhadap racun, termasuk alkohol. Ini menandakan tingkat kekebalan dan kemampuan regenerasi yang luar biasa, menempatkannya di level yang berbeda dari hunter biasa. Ketika Jinho menghubungi Jinwoo untuk bertemu, dia menawarkan Jinwoo kesempatan untuk bergabung dalam tim hunter miliknya. Jinho, dengan ambisi besar, ingin membentuk guild hunter baru dan membutuhkan bantuan Jinwoo untuk menyelesaikan 19 raid dungeon. Meski menawarkan uang 30 miliar sebagai imbalan, Jinwoo tetap menolak. Ini menunjukkan prinsip Jinwoo yang kuat dan keinginannya untuk tetap independen, memilih jalan yang lebih sulit namun lebih memuaskan secara pribadi. Episode ini juga memperkenalkan Hwang Dong-soo, adik dari Hwang Dong-suk yang telah tewas. Kematian Dong-suk kini menjadi pembicaraan di kalangan guild, dan Dong-soo, yang sedang berada di luar negeri, menyelidiki untuk mengungkap kebenaran. Dong-soo, sebagai salah satu antagonis utama, menjanjikan konflik mendebarkan di masa depan antara dia dan Jinwoo. Kehadiran Dong-soo menambah ketegangan dan memperdalam plot cerita. Saat Jinwoo dan Jinah berolahraga, Jinwoo secara tidak sengaja menyelesaikan misi harian melebihi target. Ini memicu munculnya misi rahasia yang memberinya kunci ke Dungeon Rang S, Kastil Iblis. Penemuan ini membuka babak baru dalam petualangan Jinwoo, dengan harapan menemukan Elixir of Life untuk menyembuhkan ibunya. Di Kastil Iblis, Jinwoo langsung dihadapkan dengan Cerberus, penjaga gerbang neraka. Pertarungan dengan Cerberus bukan hanya ujian fisik tetapi juga mental dan strategi, memperlihatkan pertumbuhan Jinwoo sebagai seorang hunter. Pertarungan ini menekankan pada perbedaan level yang signifikan dan menunjukkan bagaimana Jinwoo menggunakan kecerdasan dan kemampuan baru untuk mengatasi tantangan. Jinwoo bahkan beberapa kali mendapatkan peringatan karena kehilangan banyak darah melalui serangan yang kuat dari Cerberus. Karena perbedaan level yang cukup signifikan dengan Cerberus, Jinwoo mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika Cerberus memasuki mode kemarahan, hingga Cerberus dapat meningkatkan kemampuannya yang lebih tangguh, dan mendorong Jinwoo hingga batas kemampuannya dalam bertempur. Jinwoo mencoba bersembunyi dan menyembuhkan diri, lalu mengingat dirinya memiliki kemampuan pembatalan racunnya maka ia pun memutuskan untuk menggunakan botol ramuan Kasaka Venom Gland. Ramuan tersebut memberikan efek merusak yang ditimbulkan pada ototnya, sehingga memberi peningkatan pada ketahanan fisik Jinwoo. Jinwoo terus melakukan perlawanan sambil menunggu mode kemarahan Cerberus berakhir. Ketika mode tersebut berakhir, Jinwoo mengambil kesempatan untuk menyelesaikannya secara langsung. Meskipun dia berjuang dan nyaris menghadapi kematian karena banyaknya HP yang berkurang dan dirinya juga digigit hingga kehilangan banyak darah, namun Jinwoo dapat memberikan perlawanan hingga akhirnya muncul sebagai pemenang atas musuh yang tangguh. Setelah mengalahkan Cerberus, Jinwoo menemukan bahwa kunci untuk masuk lebih dalam ke Kastil Iblis terletak pada musuh yang dia kalahkan. Dia juga membuka formula new skill untuk Elixir of Life, menambah motivasi Jinwoo untuk menjelajahi lebih jauh dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Episode 7 mengakhiri dengan Jinwoo yang merenungkan kekuatannya yang saat ini masih belum cukup.
Dia memutuskan akan kembali ke kastil iblis setelah memperkuat dirinya lebih lanjut, menjanjikan lebih banyak aksi dan pengembangan karakter di episode mendatang. Apa pendapatmu tentang pengembangan Jinwoo dan konflik yang akan datang? Drop komentar kamu di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kocil signing off. Keep streaming otakus. Jangan lupa, teman-teman, tekan like, tulis komentar, dan subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video berikutnya.